tugas kelompok pengantar bisnis dan manajemen. Oke, dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Bagas Ritya, Saya Sarah Mutiara. Saya Kayla Sandra. Saya Fadil Aziz. Saya Ferdiansyah Saputra. Dan satu lagi teman kita yang lain berhalangan yaitu Rajo. Jenius. Oke. Saya akan membacakan latar belakang, yaitu adalah sebuah perusahaan pada dasarnya adalah sebuah organisme ekonomi yang hidup dalam sebuah lingkungan tertentu. Lingkungan tersebut bisa mendukung perkembangan perusahaan, tetapi bisa juga menjadi ancaman yang membuat kinerjanya. Dalam era modern, perubahan lingkungan bisnis terjadi sangat cepat akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan perilaku konsumen. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, di sini tuh rumusan masalah ada 5, yaitu yang pertama ada apa yang dimaksud dengan perusahaan dalam konteks bisnis dan manajemen. Lalu yang kedua ada apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis dan apa saja komponennya. Lalu yang ketiga ada bagaimana perusahaan dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal. Lalu yang keempat ada tantangan apa saja yang muncul dari lingkungan bisnis. Dan yang terakhir ada bagaimana perusahaan dapat beradaptasi agar tetap bertahan dan berkembang. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang mengelola sumber daya, modal, manusia, teknologi, dan informasi untuk menghasilkan produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan pasar serta memperoleh keuntungan. Perusahaan juga berfungsi menciptakan lapangan pekerjaan, menambah nilai ekonomi, dan menciptakan inovasi. Because there's nothing about me that's relatable. Ini ada lingkungan pengertian bisnis. Lingkungan bisnis merupakan keseluruhan faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam beroperasi atau dalam mengambil keputusan. Lingkungan bisnis tidaklah tetap, sebaliknya lingkungan ini selalu berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Because there's nothing about me that's relatable. Selanjutnya saya akan membacakan jenis-jenis lingkungan perusahaan. 1. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang bisa dikendalikan oleh suatu perusahaan. Hal ini meliputi sumber daya manusia. 2. Lingkungan eksternal adalah faktor yang berada di luar perusahaan sehingga sulit untuk dikendalikan. Ini meliputi konsumen atau pelanggan dan pesaing perusahaan. Selanjutnya ada pentingnya analisis lingkungan bisnis. Perusahaan wajib memahami lingkungannya. Ini penting agar dapat menyusun strategi yang tepat sasaran. Perusahaan dapat menghindari risiko dengan pemahaman lingkungan. Selain itu, perusahaan bisa memanfaatkan peluang dan mengurangi ancaman. Pemahaman lingkungan bisa meningkatkan daya saing perusahaan. Oke, selanjutnya ada peran perusahaan dalam perekonomian. Yaitu perusahaan dan lingkungan adalah dua elemen yang keduanya saling mempengaruhi. Lingkungan internal ini menemukan kekuatan sebuah perusahaan, kemudian lingkungan eksternal menuntut adaptasi juga inovasi. Terus lingkungan eksternal merupakan faktor dari dalam perusahaan yang bisa dikendalikan secara langsung. Komponen lingkungan internal meliputi yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada struktur organisasi dan sistem manajemen, yang ketiga ada budaya organisasi dan nilai perusahaan, yang keempat sumber daya keuangan dan aset perusahaan, yang kelima yaitu teknologi dan fasilitas operasional. Lingkungan internal yang kuat akan membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya, lingkungan eksternal adalah faktor di luar perusahaan yang sulit dikendalikan, namun sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan bisnis. Lingkungan eksternal terdiri dari yang pertama itu konsumen atau pelanggan, yang kedua itu pesaing usaha, yang ketiga itu pemasaran supplier, yang keempat pemerintah dan kebijakan hukum, yang kelima kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi. Perusahaan harus mampu membaca lingkungan eksternal agar tidak tertinggal dari pasar. Selanjutnya, lingkungan bisnis memiliki peran penting dalam penentuan strategi perusahaan. Dengan memahami lingkungan bisnis, perusahaan dapat menentukan strategi yang sesuai kondisi pasar.
Yang pertama itu perusahaan menyesuaikan harga produk saat kondisi ekonomi melemah. Yang kedua, perusahaan berinovasi mengikuti perkembangan teknologi digital. Yang ketiga itu perusahaan meningkatkan kualitas layanan untuk menghadapi persaingan. Yang keempat itu perusahaan mematuhi peraturan pemerintah agar bisnis tetap berjalan. Analisis lingkungan bisnis membantu perusahaan tetap bertahan dan berkembang. Contoh penerapan analisis lingkungan bisnis dalam perusahaan antara lain, yang pertama itu ada perusahaan menyesuaikan harga produk saat kondisi ekonomi yang melemah. Yang kedua, perusahaan berinovasi mengikuti perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, perusahaan meningkatkan kualitas layanan untuk menghadapi persaingan yang ada di luar. Yang keempat, perusahaan mematuhi peraturan pemerintah agar bisnis tetap berjalan. Analisis lingkungan bisnis membantu perusahaan tetap berjalan dan berkembang. Ada juga kesimpulan, perusahaan dan lingkungan adalah dua elemen, keduanya saling mempengaruhi. Lingkungan internal ini menentukan kekuatan sebuah perusahaan, kemudian lingkungan eksternal menurut adaptasi juga inovasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.